Ya, hari ini gue live mungkin sampai 1 jam ke depan. Pengen nyapa teman-teman di Instagram. Oke, Jo, request live lu udah gue setujui. Silakan. Sama dong, gue juga. Halo Jo. Hai, halo, halo. Aduh, sebenarnya gue nggak ngarepin lu sih. Kan ini kan Sama gue pesannya tadi juga. udah jelas Tadi lah tuh. gue mau kayak lu lah. Ngobrol Gue mau pakai topik. santai dengan customer. Boleh Iya, gue tanya kan apapun. Tapi gue lu kan kan bukan customer customer gue. gua. Bukan, belum. Belum tuh berarti akan. Beda. Oke, ini Enggak. kan Gue mau, karena udah mulai rame yang nonton nih, udah rame yang mulai nonton. Ya udah, karena iya, lu ikut ditonton sama customer gua, sekarang lu perkenalan diri dulu dong. Lu ini siapa? masa kayak anak SD sih harus perkenalan dulu. Iyalah, kan ini kan bukan obrolan kita berdua, ini ditonton banyak orang nantinya. Kalau cuman berdua aja ya udah lu live, nanti kita bisa video call by WA. Tapi ini karena Oke, nanti oke, videonya oke, bakal oke. nonton Jadi, orang, jadi lu harus perkenalan dulu dong. Ini gua lagi ngobrol sama siapa? gue ini dipanggilnya Joe, Joe, Ijo, Bejo, anything lah ya. Karena nama asli gue kepanjangan gitu. Terus gue tinggal di Bali. Tinggal di Gue mana? kerja Bali. di Bali. Gue tinggal di Bali Profesi, sekarang. Ah, profesi sebagai di bar. Kita hobinya waduh, mabokin anak orang ya kan. oh, Jadi kita kerja di bar. Kalau si Nio nih kan hobinya nyakitin orang. Jadi dia piercing. Nah, kebetulan kita kenal udah ya baru sih sekitar ya enggak lah, enggak baru lah. dua Jadi tiga Joe minggu ini lah, memang dua teman tiga lama gua. Gua udah kenal mungkin udah berapa tahun ya? Mungkin 20 dari dia tahunan masih ya. ngompol lah, dari dia Oh, masih dari ngompol. SMP. Iya, Jadi pokoknya Joe ini teman SMP gua, teman SMA gua, terus kuliah juga kita waktu pasti zaman kuliah juga masih sempat main-main bareng Joe ya. Lu juga sempat di Bandung. iya. Gua juga Pokoknya kalau yang pernah berapa susah-susah kali main ke Bali ketemu gue lu. ngajak dia, kalau yang susah dia ngajak gue gitu. Jadi kayak yang hujan-hujanan kunci motor ketinggalan di tempat biliar dia ngajak Tuh, gue tuh. udah diingetin tuh sama Angga tuh. Tolong Ah, etika percakapannya dijaga ya. enggak lah ya, ini gue bisa beretika kok, tenang aja, santai. Iya. Ya udah, gua cuman ngebatasin aja sih. Ini kan karena gue limit nih ya. Mungkin nanti ada Ah, beberapa orang yang join. Paling untuk satu orangnya gue batasin maksimal 15 menit ya untuk live-nya. oh iya, oke, Iya. boleh Terus boleh boleh. Ini lu mau ngobrol apa nih? gue punya pertanyaan nih, gitu ya. Oke. Kan Ya, selain ingat ya, ini pertanyaannya ini ditonton banyak orang ya, Jun. lu kok kayak ketakutan gitu sih? Orang gue nanya juga belum, lu udah sibuk magerin gitu. Enggak, jadi gue mau nanya gitu kan, di postingannya Piercing Indonesia itu kan banyak edukasi begitu kan, soal piercing gitu kan. Tapi terus gue sometimes kadang-kadang gitu ada beberapa soal tato, kok yang diposting yang tato temporary mulu sih gitu, kenapa ya Oh, permanen gitu. oh gitu. Ah, ini pertanyaan bagus nih, Heeh. pertanyaan bagus. Oke. Gitu. Gini, Padahal kan lu punya artis bagus gitu, maksud gue. Dari kelihatan, iya. kelihatan dari karya temporerinya itu bagus loh. Gitu. Oke, oke, thank you. Oh, ini Hmm. pertanyaannya menarik nih. Gue senang ditanya gini. Gini Jo, Hmm. awal mula Tirta Indonesia gue bangun itu memang tujuan awal gue untuk spesialis body piercing. Gue sama sekali awalnya itu nggak melirik untuk tatonya. Oke. Tapi Hmm. ternyata setelah gue bangun offline store-nya, Hmm. itu yang tadinya gue pikir gue bisa jalan sendiri hanya body piercing aja, tetapi nyatanya ini kayak saudara kembar mereka ini. Iya, Body karena piercing dunia dan itu tato tuh berdampingan nggak bisa kan. dipisahin, kayak kakak adik yang nggak bisa gue pisahin gitu. Iya, kayak Karena bartender customer sama DJ gue, lah gitu. betul, karena customer gue ternyata setelah gue perhatiin ya mereka yang bertindik rata-rata punya tato juga. Hmm. Ternyata. Jadi setelah itu ya karena banyak banyak yang tanya, banyak yang minta juga dan kebetulan gue sudah mulai pertemanan dengan atau artisnya sudah mulai kebangun, sudah banyak terus ya udah deh. Akhirnya gue Hmm. putusin untuk buka tato permanen. Nah, gue belum main di tato temporer. Hmm. Seiring berjalannya waktu banyak yang masuk DM DM nih. DM DM
ternyata permintaan tato temporer itu banyak banget. Dan itu sempet di bulan-bulan 2-3 bulan pertama itu gue tolakin. Karena gue Nggak, nggak tahu. lu suruh Gue ke nggak tahu. Pantai Kuta aja tuh ya kalau mau temporer. Iya, yang tahu gue kan Oke. tato temporer itu yang pernah gue cobain, pernah gue lihat yang di Bali di pantai-pantai itu. Iya, Ya, iya, nah, benar, 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 dulu benar. gue SMP kita ngerasain lah Ju ya. Lu suruh Dari datang ke, Bandung kan, kita kan tadi datangin, tour gitu kan, datang ke kita Bali datangin, tiba-tiba kita datangin ke melukis villanya. badan gitu kan. Iya, tukangnya kita Itu datangin. sempat Terus, sempat gue hmm. tolak-tolakin karena gue nggak pengalaman dan nggak punya teman Ah, untuk artis tato iya, temporernya. jarang juga Dan yang nggak mau teman sama lu sengaja, sih. nggak sengaja, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu gue kenal sama Billy. Billy tiba-tiba Oke. datang ke Billy tiba-tiba datang ke studio gue main, kita ngobrol, gue nggak kenal sebelumnya. Terus gue ngeliat Ah, tato di tangannya, hmm. tato di tangannya tuh gue duduk bareng ngopi, terus gue bilang, tato lu keren tuh, kayaknya tato baru ya, karena gue ngeliatnya itu kayak tato yang baru jadi, belum healing gitu. Oke. Nah, gue dapet jawabannya lumayan mengagetkan gitu. Enggak bang, ini mah tato temporer. Tato temporer. Iya, mirip banget ya. Terus gue sentuh-sentuh, gue gosok-gosok gini dan itu nggak ngeganggu tintanya. Terus Oh gue gitu. langsung keinget kan, Hmm. ini banyak banget loh klien-klien gue yang minta tato temporer. Bentar, bentar. Sorry, lagi ada customer. Tanganin aja Oke. dulu, lagi live. Iya, Awas. cakep nggak tuh customer lu? Sini Ya. gue yang tanganin. Hah? Iya, kerjain aja. Sorry, ada yang mau piercing. Gak apa-apa, tapi Oke. untungnya udah ada. Sampai Oke. mana tadi ya? Oh, sampai ketemu Billy, Iya, terus gue ketemu sempat si ditipu Tato dengan itu. tato, Iya, iya. tato temporer dia. Terus gue langsung keingat, kemarin-kemarin gue sempat berapa kali nolakin tato temporer. Gue bilang Hmm. nggak tahu, gue nggak akan buka. Tapi pas gue ngelihat hasil Billy dan gue tanya ketahanan tintanya, itu bisa sampai 1 bulan. Dan gue buktiin sendiri. Waktu itu gue Hmm. buktiin sendiri. Terus gue sempat riset ke studi-studi tato yang teman-teman yang lain di Jakarta lah, di Bali, di Bandung, Iya. dan mereka nggak Sama ada yang, yang punya kayak begitu. iya benar-benar Dan sih. mereka Emang, sampai emang, sekarang emang. gue tanyain ke teman-teman memang nggak ada gitu. Jadi untuk saat ini untuk tato temporer yang gue share di Instagram itu, gue bisa klaim cuman di PC Indonesia doang yang punya tintanya itu. Kenapa gue sekarang menonjolin tato temporernya? Karena gue nggak mau bermain di tato permanen yang kompetisinya udah Iya, susah iya, banget gue iya, untuk menang iya. di itu. Karena gue pemain Apalagi di baru. Bandung ada banyak nama yang Di Bandung itu udah banyak hebat-hebat banget, ya. ada Waldi Tato yang Iya. udah berapa Sama puluh yang tahun di dia kan di yang depan di si Margahayu tuh, yang di Margahayu siapa? Iya, ya kalau kita bilang Yang studio legend tato itu. Bandung banyak lah ya. Iya, Kita ada iya. Waldi Tato, ada Kimik dan itu teman-teman semua Iya. dan mereka memang udah lebih lama dari gua gitu. Jadi kayaknya Wah. kalau gua masuk ke area mereka, gua jadi anak baru yang sulit gua untuk bersaing dengan mereka gitu. Tapi kalau Oke. kenapa gua nggak main di temporer aja? Nah, kalau gua di Hmm. temporer, gua jadi nomor satunya karena gua hanya baru gua aja di sini gitu. Tapi Hanya baru gua aja. konsumennya maksud gue ada gitu kan, berarti kan konsumennya ada tuh. Terus kenapa sih mereka lebih pilih tato temporer gitu, konsumen lo? Kenapa nggak sekalian Ah, aja gitu, tanggung banget sih gitu? Alasannya Oke, kenapa, nah, selama ini alasannya kenapa gitu maksud gue? satu, ada yang Ya. beralasan mereka pengen ditato tapi belum yakin banget. Oke, mau Belum lihat yakin banget. dulu. Mereka takut, Oke. takut ya kita termasuk gua sendiri lah ya. Gua dan Hmm. teman-teman gua banyak nih yang bermasalah bikin tato pertama dan itu berujung penyesalan. Karena Oke. biasanya Hmm. kebanyakan orang yang bikin tato pertama kali itu hanya karena bukan bukan lahir dari konsep yang mereka udah pikir matang-matang untuk Oke, gambar maksud seperti iya, ini, iya, iya, tapi benar. itu lebih banyak Kayak karena keinginan apa ya, BM gue orang bilangnya kan, iya, 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 gue pengen punya tato lah gitu itu ya, aja teman gitu. Bikin tato ikutan akhirnya teman. 3-4 bulan nyesel, nyesel cover Iya, up. iya, benar Nah, sih, benar. tato temporer ini bisa jadi solusi kalau menurut gue ya, solusi buat mereka yang nanti tujuannya mau bikin tato permanen tapi belum yakin banget nih. Gue takut Ah, nih, apakah nanti ke depannya gue akan dihantui sama penyesalan atau gimana. Ya udah, gue pakai terus tato temporer dulu.
Satu bulan gue rasain bener-bener nggak nih, gue yakin nggak nih sama gambar yang ada di badan gue nih. Karena ini kan kalau kita bicara permanen kan ini seumur hidup. Iya, Seumur benar-benar. hidup. Ya kalau Jadi di luar ada yang bilang tato permanen itu bisa dihapus, ya gue bisa bilang bullshit lah. Sampai sekarang nggak ada dokumentasinya yang benar-benar bisa ngilangin tato, kan nggak ada. enggak Bilang bisa, masker, tapi lebih parah, lebih sakit dan nggak lebih ada. parah. Malah bikin kulitnya jadi lebih rusak. Jadi jadi lebih rusak benar. Ya mau bilang laser pun nggak bisa sekali 2 kali tahap. Nggak bisa. 3-4 kali. Jadi dan itu pun setelah gue lihat aslinya juga nggak hilang, nggak balik ke kondisi semula kan enggak sih, benar-benar. Makanya itu satu poin yang gue tangkap, ini bisa jadi solusi buat mereka, khususnya orang-orang yang mau bikin tato permanen untuk yang pertama kali gitu, supaya antisipasi lo jangan sampai lo nyesel terus lo nanti kedepannya malah cover up. Oke, iya sih benar. Itu gue paling hasilnya menyerupai tato asli gitu. Iya, soalnya gue punya temen yang ini 1 bulan lo bisa 1 bulan ternyata gue senang nih sama gambar yang ada di badan gue, ya udah 1 bulan itu hilang, kita kerjain tato permanen gitu. Atau hanya sekedar untuk entertain. Mereka ditato terus difoto masuk ke Instagram, that's it, udah gitu aja. Atau tes market ya. Atau tes market ya, maksud gue dalam artian tes market, lihat respon keluarga, teman-teman dan lingkungan gitu. Betul. Dan kemarin ada beberapa YouTuber untuk dijadiin bahan prank. Tapi gue belum lihat, kontennya belum muncul. Oke. Ya, tapi kebanyakan mereka itu masih belum pede dan masih belum berani, belum yakin banget, tekadnya belum yakin banget. Jadi mereka ya udah, gue mau tato sih niatnya, cuman gue masih takut gitu. Ya udah sekarang nyobain. Tapi gue mau lihat respon teman-teman gue, karena dia juga kan menghindari nih pas giliran bikin tato terus teman-temannya pada kok tatonya begitu sih, lebih bagus begini deh gambarnya, gitu deh. Iya benar. Jadi makanya sekarang, tapi bisa kalau misalnya gua lagi semenjak gua suka posting tentang video-video tato temporer ini, banyak studio tato yang minta tinta dan alatnya, dan ini sekarang lagi gua produksi tintanya. Tintanya udah selesai sebenarnya. Tintanya udah selesai, sudah siap gua lempar ke pasar, tapi nanti mungkin nggak gua jual ke sembarang orang. Gua jualnya hanya ke studio-studio tato aja. Jadi gua pilih. Oke. Jadi yang bisa membeli tinta tato ini hanya pemilik studio, owner studio tato. Kalau orang biasa nggak gua kasih. Jadi nanti gua minta profil dia, gua minta alamat studio tato dia, baru dia boleh beli ini. Oke. Tapi maksud gue kalau misalnya nih just in case ya, orang bikin temporary tato di tempat lo gitu ya, ternyata ya gue tahu hasilnya bagus, memang hasilnya bagus, kuliah hasil bagus, terus orang tuanya atau teman-temannya ini oke dengan itu gitu, bisa di tempat lo dibuat jadi permanen gitu. Bisa banget. Dan kalau orang yang mau bikin tato permanen tempat gua, itu sebenarnya paling enak deh. Serius. Paling enak kenapa? Karena dia mau tato artis yang model apapun gua bisa sediain. Oke. Misalkan dia datang, banyak kasus begini, Bang, gua mau tato gambar ini, misalkan gambar A. Berapa Bang? Selalu gua kasih 3 price list. Misalkan ya 5 juta gitu. Aduh, gua ada budgetnya cuma 2,5 juta, gimana? Oh bisa, karena gue di sini nggak bergantung dengan satu tato artis. Dengan gambar yang sama, gue bisa kasih lu 3 harga berbeda. Satu harga 5 juta, yang kedua harga 2,5 juta, atau lu punya budgetnya yang minim banget 1 juta masih bisa gue terima. Tapi apa yang ngebedain gitu? Ngebedain yang ngerjainnya nanti si tato artisnya gitu. Kenapa artis gue nomor 1 mahal? Karena portfolio dia udah banyak. Satu. Benar. Udah beberapa kali ngikutin kontes dan juara. Iya, ngerti. Dan ada beberapa public figure yang pernah ditato sama dia. Itu kan jadi poin plus dia. Benar. Kenapa itu mahal? Karena itu portfolio dia sama jam terbang dia udah lebih tinggi daripada tato artis yang lain.
Oke. Berarti singkatnya adalah you get what you pay for lah ya. Betul, Gitu. betul. Tapi Ya budgetnya lu tinggi. lu harga segini ya lu dapetnya gini gitu. Betul, betul. Segitu. Nah, terus untuk gimana kalau gua budgetnya nggak nyampe segitu, gua hanya cuma 2,5 juta. Ada tato artis gua yang nomor 2. Apa Oke. bedanya sama yang tato artis nomor pertama? Nomor 1. Oke, dari Hmm. pengalamannya dia udah Oke. pernah juara juga di beberapa kontes. Cuman Oke. dia kekurangannya portfolio dia nggak sebanyak yang tato artis nomor pertama. Oke. Sama yang terakhir tato artis nomor 3 itu paling murah dan harganya sangat bisa dinego lah gitu. Kan nggak jarang gue bilang ya udah lu ada budget berapa gitu, lu kasih aja ke Iya. artis gue, selalu mau kasih berapa sampai dia ngerasa nggak enak sendiri, gue bingung sendiri bang, lu ngasih berapa gitu. Iya sih kalau Gua dulu sampai kalau begituin. Karena apa? ya, bener. Karena yang tato artis yang ketiga gua itu dia belum punya portfolio yang banyak dan dia belum pernah ikut kontes. Tapi Oke. bisa nggak nato? Bisa. Gitu. Bisa. Iya benar. Tapi iya benar sih, Bukan benar sih. berarti Yang lu dia bilang nggak tadi benar. pernah ikut kontes, bukan berarti dia nggak pernah ikut kontes dan menang kontes terus dia tato dia jelek, enggak. Gua nggak bilang gitu. Cuman ya namanya experience kan kita mesti dihargai lah. Iya. Jadi Gitu. yang bikin mahal mungkin pengalaman si tato artisnya. Iyalah, Pengalaman benar. tato artisnya. Benar sih. Itu yang gue Sama, gue juga gitu kalau sih. untuk dari garansi Cewek-cewek. semuanya gue garansi. Jadi kalau ditato di piercing Indonesia itu semuanya gue garansi. Lu mau tato yang murah, yang sedang, yang mahal, semuanya gue garansi semua. Lu 2 minggu lu bisa balik lagi ke sini, kita free retouch semuanya. Kalau misalkan warna gue kayaknya kurang keluar nih merahnya, kayaknya blacknya kurang tebal nih. Nah itu free retouch. Itu lu free retouch. Iya. Padahal kan itu maksud gue ketika orang keluar dari studio, bukannya itu udah bukan tanggung jawab tato artis lagi ya, itu tanggung jawab si pasien gitu loh, bagaimana dia merawat segala tersebut kan. Ya itulah value yang gua kasih ke customer yang mungkin nggak ada ya, nggak ada, hampir nggak ada. Tato studio yang berani kayak begitu, tapi selalu dia selesai ditato, selalu gua yang bilang sendiri, ini gua garansi 2 minggu. Takutnya nanti lu perawatannya atau gimana kita nggak tahu, terus lu kurang puas dengan, karena kan kalau tato baru dan setelah healing kan pasti ada penurunan warna tuh, nggak mungkin sama banget kan, pasti ada turunnya. Begitu lu rasa kayaknya ini warnanya kurang terang atau apa bla bla bla, tuh nggak akan tahu. Kecuali kalau kulitnya kayak kulit ya udah lu datang ke sini, gua free retouch gitu. Tapi jangan disalahartikan, karena ada beberapa orang datang ke sini, bang ini gua mau benerin lagi tato gua, katanya. Kenapa? Enggak, gua tanya, kenapa? Tapi gua mau benerinnya di sini, katanya. Jadi di tempat yang beda, itu bukan benerin, itu mah nambahin ya. Kalau itu mah beda, nambahin itu. Itu mah lu masukin siring aja. Kurang ke sini gitu. Backgroundnya kurang ornamen gambar ini, itu bukan benerin. Kurang sunset, gitu. Di belakangnya kurang sunset sama gunung-gunung. Kok gua belum pernah nato di sana sih? Ya kan lu nggak pernah ke Bandung. Mata lu aja ke Bandung gara-gara gua. Enggak, gua kan selama piercing studio gua buka ini kan lu belum pernah ke Bandung lagi ya kan? Oh iya, berarti enggak. Balik lagi ke obrolan lu tadi. Kayak obrolan kita tadi. Berarti problemnya di piercing sama di tato. Kalau piercing kan dia fixed price ya. Maksud gue kalau lu mau tindik di mana. Di piercing pun gua nggak fixed price sebenarnya, Jo. Di piercing di studio gua ada 2 harga. Fixed price kalau itu dikerjakan sama gua. Atau lu bisa pilih dikerjakan sama orang yang lagi mantap di sini. Misalkan lu mau piercing lidah nih, mau tindik lidah. Gua lidah kan 250.000, tindik lidah 250.000. Bang, gua cuma ada 100.000. Ya kalau hanya 100.000 bukan gua yang ngerjain, ada anak didik gua. Ada siswa magang gua di sini yang mau belajar body piercing. Lu bayar kerjanya. Bahkan lu nggak bayar 100.000 pun nggak apa-apa kalau dia yang ngerjain gitu. Lu cukup bayar, lu ganti jarum sama bayar jewelry-nya aja. Itu nggak lebih dari. Maksudnya kalau jarum udah dibuka, ya lu mesti bayar lah ya. Ya. Jadi untuk piercing pun di piercing Indonesia lu cuma bawa duit 50.000, lu mau piercing di mana aja bisa. Tapi bukan gue yang ngerjain. Neng, ada yang nanya nih, teman gue ada yang nanya nih, tasbih di penis lu ada berapa sekarang? Di gua apa di gua nih?
Tanya Dulu kan lah. ke lu. Enggak lah, dia maksudnya minta tanyain ke lu lah, dia segan. Nggak ada gua. Nggak ada. Enggak. Jadi gini, maksud gua tadi obrolan kita jadi yang lantur nih. Berarti bedanya di piercing sama di tato, tato tuh lebih negotiable ya dari segi harga. Kalau Betul. piercing kan gini, Karena banyak lu pilihan. ya karena kalau piercing yang bisa lu nego adalah jasa, gitu Ya, kan. Kalau jewelry-nya kan kebanyakan fixed price kan. fix price semua kalau jauh lebih fix price. Kalau tato kan lu kadang tergantung. Kadang-kadang orang apalagi kalau di gua kan tinggal di Bali nih ya, buat yang nggak tahu, gua kan tinggal di Bali tuh kadang kayak ngebedain dari segi dari mana negara lu berasal gitu. Ah, Apakah lu lokal atau bule gitu, harganya beda gitu kan. Berarti kalau ya, piercing buat gue berarti lu bisa bilang lebih stabil ya ya, dari segi harga ya betul. gitu. Oke. Bagus. Jadi mau dipilih gimana? Gue nggak pernah, gue nggak suka nyakitin Kenapa? badan gue. Kan gua gini ya, gua mau tanya, lu kan badan lu full tato nih, banyak tato. Ah, Apa alasan lu sampai sekarang lu nggak ada niat untuk di piercing? Alasannya apa? Gini, Apa karena lu melihat piercing itu jelek buat lu atau apa? enggak, begini. Jadi bedanya adalah orang kan ditato alasannya macam-macam nih. Ada Ah, yang kenang-kenangan, ada yang apalah macam-macam lah. Ada kayak nggak seperti yang lu bilang tadi, ikutan tren gitu. Kalau gua ditato, gue suka tato karena gue suka lukisan gitu loh. Ketika waktu gua kecil di rumah gua, lu nggak bisa lihat dindingnya gitu karena ketutupan lukisan, semuanya lukisan. Jadi gue mikirnya kalau gue punya tato, berarti gue punya lukisan yang bisa gue pilih sendiri dan bisa gue bawa kemana-mana gitu. Gue nggak bilang piercing itu jelek, tapi itu bukan gue gitu loh. oke. Karena orang kan kadang kayak gue punya teman nih, dia ditato di tangan mandala. Tujuannya dibilang untuk self decoration gitu. Karena dibilang tato itu untuk mendekorasi tangannya gitu. Oh, Ya kan? Sama kayak misalnya lu piercing, lu pengen dekorasi ya bagian tubuh lu lah. ringan. Atau Ya. kalau gue ditato karena gue suka lukisan gitu. Buat gue punya lukisan yang bisa gue bawa kemana-mana. Tapi lain lagi ceritanya kalau dermal. Kalau Hmm, dermal gue mungkin akan, mungkin, iya, mungkin akan. mungkin akan gitu ya. Mungkin kalau gue ke Bandung suatu saat, gue akan dermal gitu. Kayak misalnya gue punya Gimana tuh? tato di Dermanya di kaki, mana? di kaki sih. Gue Di punya kaki. desain. Enggak, gue punya desain tato yang belum gue lakuin sekarang. Itu dia harimau gitu. Gue mau matanya di dermal Oh, dan gitu. itu posisinya di kaki. Iya di kaki. Kalau itu masalahnya gimana sih? Kalau dermal tuh gimana sih? Sebenarnya gue kurang paham. Tapi gue punya temen nih, ya tato artis gue lah. Lu kenal juga lah ya temennya kakak lu kan. Ya, Dia natoin gue gitu kan. Dia punya dermal di sini gitu. Nah, ya. gue pengen tuh dermal gitu. Gue pengen. Nah, gue Gini, kan kalau sio. gua, Hmm, gua beberapa kali kedatangan klien yang pingin di dermal, di tangan, di kaki. Sebenarnya untuk prosedur pengerjaannya, mau itu lo minta di pipi, di jidat, di alah, tangan, di kaki, malah tangan sama kaki itu lebih gampang kerjainnya ya masangnya. Cuman untuk gua nggak akan saranin gitu. Gua pasti akan kasih tahu lu, Jo, mendingan gak usah. Kalau lu mau dermal tapi posisinya di kaki atau di tangan, mendingan gak usah. Karena healingnya kenapa? akan sangat 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 susah. Oh Karena jadi bagian dermal kaki tuh sama lebih bagian lama. tangan itu bagian bagian tubuh paling sibuk bisa kita bilang. Iya benar, Aktivitasnya benar, terus benar. gitu. Iya, gue Jadi ngerasain jadi tato kan. healingnya ini contohnya nih. Ini tanganku ini nggak sembuh sembuh. Karena Itu karena dermal. ini pergelangan tangannya dermal. Ini kan ini pergelangan Oke. tangan ini nggak pernah istirahat nih. Ya benar sih. Gue Jadi juga. hanya diam ketika gue tidur aja gitu. Jadi selama gue beraktivitas ini gerak terus dan ini Iya. menunda proses penyembuhan. Oke. Dan Gue. resiko gesekannya nyangkut-nyangkutnya entah itu nyangkut di baju terus kesenggol tembok Belum pintu ke itu lebih gesek tinggi jeans. daripada Belum ke gesek dermal jeans. di daerah wajah. Jadi kalau Iya. di daerah wajah itu dia penyembuhannya lebih cepat, lebih Iya. cepat sembuh. Iya Jadi benar kalau gitu. kaki, Gitu. tangan, daerah-daerah yang ototnya sering bergerak itu gua nggak rekomendasi. Pasti gua kasih tahu dulu.
mendingan jangan. Tapi kalau lu ngotot banget ya gue kerjain. Enggak, kalau dermal emangnya sembuhnya berapa lama sih? Kalau normalnya dia butuh waktu 3 sampai 6 bulan sembuh total. Cerit setengah tahun ya? Iya. Dan ini derma gua di sini udah 8 bulan nggak sembuh. Iya. Jadi dia udah mau sembuh terus kepentok apalagi misalkan nyangkut di baju lah atau kepentok apalagi berdarah lagi. Terus dia healing lagi. Jadi capek, ngerawatnya capek. Oke. Oh, I see, oke. Iya, gue juga ngalamin ya sebagai gue yang sudah dermal di tangan itu sampai sekarang belum ada yang sembuh banget. Oh iya. Tapi yang ini semuanya udah sembuh, yang di wajah ini semuanya udah sembuh. Semua udah sembuh. Ya karena gampang dirawatnya kan. Ya. Gue juga kan sebagai gue banyak lah di tato di kaki itu yang paling lama sembuhnya gitu. Karena kerja gue kan berdiri gitu. Ya. Selalu gerak. Iya, gerak terus gitu. Cuman masalahnya space yang gue punya itu di kaki gitu loh. Jadi kaki gue nih khusus tato-tato animals gitu ya. Binatang-binatang yang mencerminkan gua gitu kan. Iya, kan kayak mirip binatang. Sama, iya, maksudnya gue bilang, lu kan binatang tuh, kayak lu lah binatang lah ya. Jadi kan maksud gue matanya binatang itu mau gue dermal gitu. Cuman nah, itu udah banyak sih, udah sering gua sering ngerjain yang kayak begitu di tangan. Iya. Oke, kalau di segala matanya itu di dermal. Iya, teman kalau di waktu-waktu yang biasa, oke lah, itu sulit gitu. Tapi kan di masa sekarang yang dimana lu nggak ngapa-ngapain, cuman rebahan doang, bukannya nggak menutup kemungkinan ya, lu bisa. Enggak, karena itu bakal selamanya lu jaga. Nggak bisa, misalkan udah 6 bulan nih, dan lu merasa udah sembuh, dan itu lu ngerasa akan baik-baik aja. Enggak juga, karena meskipun event itu udah sembuh, tapi antinya masih nyangkut di badan lu sewaktu-waktu, apalagi di kaki lu pakai celana jeans, nyangkut di celana jeans lu itu. Oh, itu dia anjing banget. Ketarik lagi dia luka lagi sih. Oh gitu. Jadi kalau misalnya menurut lu pribadi nih, lebih sulit mana sih? Bukan dalam perawatan ya, lu kan sebagai praktisi, lebih sulit nge-piercing apa nge-dermal? Lebih sulit nge-piercing atau nge-dermal? Iya, dari segi lu kan praktisi. Maksudnya nih. Piercing apa nih? Karena dermal itu salah satu jenis body piercing. Oke. Oh, gue nggak tahu karena setahu gue. Biasanya kan mikrodermal atau dermal piercing. Iya, soalnya setahu gue ada. Jadi dermal ini sebenarnya salah satu jenis body piercing gitu. Oke. Secara prosedural kayaknya nggak ada yang sulit, sama aja. Tapi gini, gue bisa bedain lebih sulit prosedur untuk di guanya ya. Guanya ngerasain lebih sulit prosedur melepas, nge-remove si dermalnya ini yang udah sembuh daripada masangnya. Loh, kenapa orang dermal terus harus di-remove ya? Gue pikir dermal itu nggak apa-apa. Iya, nggak tahu. Mungkin ada beberapa alasan yang memang dia udah bosen, memang benar-benar nggak mau ada piercing lagi di badannya. Dia memutuskan untuk bersih, clean dari aksesoris logam-logam yang emang awalnya nggak ada di dia. Jadi dia mau hapus semua. Ya itu kan balik lagi pilihan, dan itu bisa gua bilang proses melepas atau meremove si dermal tuh lebih sakit daripada proses pemasangannya. Oke. Terus kalau gini nih, gue pernah punya temen nih, dia di bar. Dulunya dia di piercing gitu kan. Terus dia nggak pernah pakai lagi itu piercingnya. Tapi lubangnya masih ada, walaupun si plaknya nggak pernah dipakai gitu. Itu kalau misalnya lu mau tutup lagi, bisa nggak sih? Bisa, tapi harus dijahit. Oh, dijahit gitu. Iya, kalau memang dia mengharapkan menutup seperti kondisi semula, itu salah satu-satunya jalan harus dilukain dulu, habis itu kita jahit. Nah, iya, yang gue tahu tuh begitu. Yang gue tahu tuh dia harus dilukain lagi. Iya, betul. Gitu. Tapi gue nggak tahu kalau harus dijahit. Gue pikir dia lu lukain aja lagi, udah itu nanti sembuh sendiri, nutup gitu. Enggak. Oh enggak, harus dijahit. Harus dijahit. Itu lu bisa juga? Bisa. Oke. Dan udah pernah kita ngerjain. Kalau buat plak diameter 8 cm di biji bisa nggak? Ini serius apa enggak nih?
Itu bangsat tuh, itu yang kemarin live sama gua kemarin. Oh, bisa aja kalau lu mau gitu. Bisa aja. Datang aja ke sini. Iya, datanya ke sini. Nah, yang gua mau tanya nih, apa enak dan Waduh. gak enaknya piercing dibanding tato? Enaknya sama nggak enaknya dalam artian pengerjaannya ya kan, lu kan praktisi bukan pasien gitu. Kalau gua kan pasien Gini, dan gua nggak punya eh, buku. yang pertama, gua kan nggak begitu paham tentang tato karena Oke, gua bukan praktisi tato. Gua nggak pernah nato orang. oke, Gue nggak pernah mentato orang. Selama ini gue di spesialis gue di body piercing. Tapi yang gue lihat keuntungan piercer dibanding tato artis itu dari pertama dari waktu pengerjaan. oke. Waktu kita kalau prosedur piercing itu nggak akan lebih dari 5 menit. Itu 5 menit udah waktu yang lama banget. Itu biasanya bisa 5 menit kita di ruang tindakan tuh udah ngobrolnya udah panjang banget ya. Gitu. Iya, Untuk buat prosedur relax piercingnya tamu. sendiri itu paling hanya 1 menit paling. Dari buka jarum, terus ditusukin, pasangin anting, di skrupnya dikencengin, itu udah selesai 1 menit udah selesai. Mungkin setelah itu kita jelasin aftercare-nya seperti apa, tantangannya yang harus dihindari apa aja selama proses penyembuhan, cara membersihkannya gimana. Nah itu yang nggak bisa didapat sama tato artis. Tato artis, gue kalau ngeliat gila ya, panjang banget nih dari persiapan pengerjaannya itu Iya lama benar banget sih. gitu. Iya benar sih. Paling yang gue nikmatin tuh itu aja sih paling dari Nyakitin dari orang ya. kecepatan waktu kerjanya itu singkat banget, singkat Oke, banget. oke, oke. Terus dari segi namanya kita usaha kan pasti punya kompetitor lah ya. Dari segi kompetitor lebih banyak tattoo artis daripada piercer ya. Betul. Di Bandung ya, gue ngomongin Bandung ya. Hmm. Di Bandung ini profesi piercer itu masih kehitung jari. Oke. Nggak lebih dari segini nih. Profesi yang benar-benar pro piercer ya. Gitu. Nggak Hmm. lebih dari 5 orang gitu. Setahu gue yang di Bandung yang benar-benar dia konsen di profesi itu. Tapi kalau kita bicara tentang tato artis itu udah banyak banget. Oh iya, enggak. Terus lu nggak mau ngadain acara gitu kayak lu pernah nggak sih ngadain kayak apa sih yang dikait-kait di punggungnya gitu-gitu? Body suspension. Iya, suspension. Nah, untuk body suspension sendiri, gue belum berpengalaman dan gue belum pernah. Tapi beberapa kali gue sempat diajakin sama Uca. Uca itu Ya, ketua. presidennya Iya, Indonesian iya. Subculture. Iya, pernah Dia sekali gue dia ketemu nih pas gue bisa natoin. dibilang dia orang pertama yang memperkenalkan body suspension itu di Indonesia. Oh iya. Gue Nah, pernah sempat ketemu nih beberapa pas gue kali natoin. kemarin diajakin backup dia, tapi yang gua lihat ya, yang gua lihat dari dokumentasi video yang ada, itu prosesnya kurang lebih sama dengan proses surface piercing gitu. Yang membedakan hanya ukuran jarumnya aja, ukuran jarum dan penempatan. Nah itu Oke. dan sama ada macam-macam lainnya yang memang harus benar-benar diperhitungkan. Misalkan berat badannya orangnya yang mau digantung itu berapa kilo. Oh Untuk gitu. berapa sekian kilo kita harus berapa hook yang kita tancepin di badannya. Dan itu kan butuh perhitungan. Jujur kalau itu gue tertarik banget dan kemarin harusnya kalau nggak ada pandemi COVID ini kita udah ngerjain tuh di Tangerang Art Fest tanggal 20 karena gue udah kontek-kontekan itu kemarin sama Uca, gue harus nyobain tuh body suspension. Kemarin harusnya tanggal 12 April yang kemarin harusnya ada tuh di Tangerang. Cuman karena COVID ini akhirnya harus dimundurin gitu. Oke. Kalau scarification lo ngerjain juga? Enggak. Nah, kalau scarification yang kemarin yang live sama gue itu dia bisa ngerjain. Oh si Si Jill. Jill. Oke. Jill bisa. Kalau gue Iya. enggak ke situ. Dan kayaknya gue enggak mengarah ke situ. Serem juga Gue sih. enggak mengarah ke situ. Karena itu udah beda lagi. Itu udah bukan body piercing lagi. Itu udah maksudnya body modification Iya, ekstrim. Iya, kayak yang lidah dibelah gitu. Ya, gue nggak masuk ke area situ. Oke. Kalau di Indonesia sendiri udah ada belum sih yang khusus ke situ gitu loh? Yang body Yang ngerjain modification. ada. Yang ngerjain ada? Yang ngerjain ada.
Ada Tapi kayak beberapa orang yang belum kenal, ada di Bali pun ada. oke. Ya Tapi Jill yang salah punya satunya. ah, tapi yang punya studio khusus untuk body modification belum ada lah ya. Gue belum tahu Jo. Gua Oh, nggak bisa bilang nggak ada ya, tapi gue belum tahu. wah, Gua belum tahu. oke. Gua belum mencari ke situ. Oke. Tuh, ada yang nanya tuh, genital piercing bisa nggak katanya? Genital piercing bisa. Gue juga udah beberapa kali ngerjain genital piercing. Oke. Walaupun belum banyak ya, jujur gue belum banyak ngerjain genital piercing, tapi udah 5 orang yang gue kerjain, 3 cowok, 2 cewek. Tapi itu privacy dijaga ya. Iya Maksud dong. gue dalam artian kayak kalau misalnya kayak di sini gue pernah ngeliat ada cowok datang dia minta genitalnya ditato men gitu. Jadi studionya ada gordennya gitu buat nutupin dari orang-orang gitu kan. Iya, ada beberapa yang gue dokumentasiin gitu. Sempat persetujuan. Oke, boleh nggak ini dokumentasinya gue share untuk hanya edukasi aja. Karena sampai sekarang pun terus terang lumayan sulit untuk nemuin dokumentasi genital piercing prosedurnya di YouTube. Masih Oke. sulit, masih sulit. Dan gue tadinya mau ngangkat itu gitu. Tapi Hmm. ternyata videonya sempat dilarang juga. Ternyata nggak dibolehin lah ya melanggar aturan YouTube. Gitu. Jadi Oke. Jadi emang baru sempat harus naik ya. beberapa jam, habis itu di take down sama YouTube. Itu banyak juga kok di YouTube gue nanyain, bang sekali dong upload genital piercing. Bukannya gue nggak mau, emang nggak bisa di YouTube, nggak bisa. Oke. Di take down. Jadi emang kita mau share pun wadahnya Nggak bisa. belum siap untuk itu ya. Iya. Oke. Dari segi perawatan sama nggak sih sama piercing-piercing? Nah, yang menariknya gini, justru genital piercing itu penyembuhannya lebih singkat. Oh gitu. Secara umum lebih cepat penyembuhannya. Oke. Iya, penyembuhannya lebih cepat. Berarti Alan tahu lah ya kalau genital tuh penting. Iya, dibanding Soalnya dermal, dibanding tindikan helix, kita ngomongin yang tindikan yang di ya, yang di telinga bagian atas, itu sembuhnya iya. loh, itu gila lama, itu lama banget. Gue sempet pengen 6 punya sampai 12 piercing bulan. dari sini ke sini nih. Gue nggak tahu namanya apa yang Itu namanya kayak industrial. Nah, itu industrial juga wah. lumayan lama. Itu bisa 1 tahun healingnya. Oh ya? Iya. Sementara Oh, kalau gue di pengen. genital, beberapa tindikan genital tuh bisa sembuh. Kita hitungan 6 minggu dia udah bisa sembuh. Oke. Kalau Paling lu hanya disarankan ya, paling gua hanya menyarankan lu 7 hari pertama dari pendidikan, lu stop dulu hubungan seksualnya. Setelah itu lu bisa mulai tapi pelan-pelan itu dia yang dengan bahaya penjemput. tuh. Enggak. Oke. Selain genital nih, gue mau nanya nih soal itu tadi. Di bagian mana sih piercing yang sembuhnya paling cepat gitu? Paling cepat. Iya. Soalnya Paling kayak cepat itu ada beberapa. kalau Yang kan 3 paling hari cepat juga nggak banget apa-apa tuh di ya. earlobe. Oke. Di cuping, daun telinga. Tapi kan Di cuping. nggak semua orang punya daun telinga yang kayak bentuknya kayak daun telinga gua nih. Gue pikir ini bukan untuk piercing gitu. Kalau untuk industrial oke lah. Tapi kalau untuk kayak plak Betul. kayak punya lu tuh Ya. kayaknya nggak. Jadi gini memang, semua tindakan jenis piercing itu nggak semua orang bisa ngelakuin jenis piercing yang sama. Karena bentuk anatomi telinga tiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Kalau yang Gak usah pilihan ngomongin kan beda tuh. gua sama lo gitu. Gua sendiri aja punya 2 daun telinga ini beda-beda kiri kanan. Lo juga pasti begitu. Iya. Telinga kiri lo sama telinga kanan lo tuh pasti nggak mungkin sama persis. Itu pasti ada yang bedanya gitu. Iya. Dan Kanan gua kan keturunan setiap sultan, jenis kiri gua piercing Raja itu Jepang. membutuhkan bentuk telinga yang cocok sama pilihan dia gitu. Jadi Oh. kalau misalkan kalau ada yang mau di plak kayak begini, dibikin yang lubang yang besar kayak begini, ya nggak semua daun telinga anatominya cocok untuk dibikin kayak begitu. Kalau memang dia punya daun telinganya tipis, kecil, terus nempel di pipi begitu ya, dia nggak cocok. Kalau untuk yang kayak begini kan kita butuh daun telinga cupingnya yang lebar ukurannya. Terus dia modelnya yang gantung, bukan yang nempel ke pipi. Kan ada beberapa orang yang daun telinga nempel ke pipi. Kalau yang nempel ke pipi itu kurang cocok untuk bikin yang lubang-lubang besar kayak begini. Jadi mendingan kayak yang model-model industrial, terus kayak yang di sini tuh apa tuh Ya, namanya? industrial pun nggak semua bentuk telinga cocok industrial. Kayak contoh, telinga gua nggak cocok juga untuk industrial.
Kenapa gitu? Karena untuk industrial pun dia butuh anatomi apa tulang rawan telinganya itu ada yang lingkaran bentuk ke dalam gitu. Oh, ayang gue Agak sulit industrial. ya gua ngejelasin dengan kalimatnya, cuman gua harus nunjukin nah ini loh bentuk Hmm. anatomi telinga yang cocok untuk industrial yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi gua pun termasuk eh, sering ya, termasuk Hmm. sering nolak klien yang awalnya dia niatnya datang ke tempat gua pengen industrial dong. Setelah gua lihat enggak, telinga lu nggak cocok untuk industrial. Lu mau bayar gua berapapun gua nggak akan lakuin. Kenapa? Karena gua tahu kalau gua paksa gua kerjain itu nggak akan lama dia pasti reject. Oh gitu. Dan Iya, itu paling dia hanya tahan dan itu beberapa bulan, reputasi habis yang itu udah diperluin ya. hilang tuh tindikannya. Karena apa? Karena bentuk dia nggak mendukung, anatomi bentuk telinga dia nggak mendukung untuk prosedur industrial. Gitu. Gue Dan paling sering, gue ini kalau kalau cuman money oriented doang ya gue hmm, nggak akan lagi klien gitu. ya Tapi nggak karena bakalan tujuan lama gue nggak ke pasti situ, juga. gue pengen hubungan gue sama klien gue baik-baik aja setelah di piercing. Jadi gue sering banget nolakin klien karena ya gue lihat anatomi telinga lu nggak cocok untuk tindikan ini, kalau mau lu tindikan yang lain. Oh gitu. Iya iya, soalnya banyak kan piercer yang apa aja dikerjain deh, yang penting kita dapat Ya duit gitu kan. bisa di sini tindik sih nggak bisa gitu bisa. Bisa ajar aja Padahal kan gitu kan. nggak semua bentuk telinga itu dia cocok untuk tindikan jenis-jenis tertentu. Iya soalnya itu tindik yang paling sering kan di telinga gitu. Ya Yang paling awam lah termasuk gitu. ya betul. Selain lidah ya. Lidah gitu-gitu. Ini Halo kayaknya Mas satu Nio, sesi sama lu semua nih Jo ya. disuruh Padahal gue tadi passion. niatnya pengen Oh pengen ini ajak ada nyapa Yudis. customer gue loh, tapi Tuh tuh tuh. ini hampir Iya. 1 jam, kalau udah deh dihabisin aja kalau Enggak gitu. enggak. Enggak, ini ada Yudis Papa 13 nih. Apa Ini itu? koktail ambassador, bar manager, tapi dengan piercing yang banyak banget. Lalu cek Instagramnya dia nih. Dia piercingnya Iya. banyak banget. Di sini semua pokoknya gila men. Dia kayak Hmm. koktail, di garisnya banyak Hmm. gitu. Dan dia salah satu followers lu nih gitu. Dia pasti nggak tahu dia followers gue juga nggak, tapi gue tahu, gue kenal. Dan Terus dia apa? banyak, Apa ada pertanyaan? dia bilang aduh jadi pengen bikin lagi gitu. Ya Oh ini bikin ya, lah. Yudis underscore Papa 13 ya? Iya benar-benar, dia tinggal di Oh Bali. dia tindikannya banyak ya? Wah banyak banget, banyak banget, banyak banget. Aduh, tambah dong satu lagi Om. Biar ada tindikan dari guanya. Lu lihat Instagramnya Iya. dia, gila, bibirnya habis sudah, bibir habis, kuping habis semua. Itu dia brand ambassador, koktail brand ambassador, bar manager, dan beberapa kali menang lomba koktail anak bar. Om Yudis kalau ke Bandung harus mampir ya ke tempat gue ya. Tambahin lah satu. Iya, lu Biar kalau ada acaranya kenang-kenangan. subculture dateng lah ke Bali lah. Kan Bali sering ngadain Iya, iya, eh, iya. di subculture gitu-gitu. Ini banyak pertanyaan juga nih yang belum gue bacain. Dari Hendy, halo Mas Nio dan Pierce Indonesia. Stay Dari safe, Adis jaga ya? kesehatan. Thank you ya Hendy ya. Nah Hendy ini vokalis tuh. C.Jus. Kak bisa tato temporer nggak? Bisa. Tato temporer tinggal datang aja ke studio. Itu yang kita bahas itu. Navel piercing sembuhnya berapa lama? 6 Level sampai tuh apa? 12 bulan. Level apaan sih? Di pusar. Oh, Udel. buset. Iya. Oh, oke. Tapi lu sempet bahas tuh di video lu kalau nggak semua orang bisa di level piercing, tergantung anatomi tubuhnya juga kan? Tergantung bentuk pusarnya. Kalau bentuk Iya, pusar iya dia maksud menonjol gua. keluar nggak bisa. Oh, Pasti berarti yang bakal nanti pasti larinya nggak jauh-jauh ke infeksi reject. Ya dari lagi apa bagusnya sih bentuk pusar bodong terus ditindik kan nggak ada bagusnya. Estetikanya iya sih, nggak bagus lah, nggak mempercantik bentuk bentuk perut lu enggak gitu. iya, iya, justru mungkin karena bodoh Ya tuh itu dia kan pengen ya bisa dibilang kelainan ya, kelainan bentuk kan. Kelainan iya. bentuk karena bentuk umumnya kan nggak seperti itu, nggak menonjol keluar. Nah ini ada yang nanya, Julia, aman nggak bang piercing di lidah untuk yang ngerokok? Terus berapa lama penyembuhannya? Nah ini banyak banget yang tindik di lidah, tapi posisi dia itu perokok aktif gitu. Bagus nggak kalau cuman pertanyaannya bagus nggak ya? Lebih bagus lu kalau lu nggak ngerokok gitu. Karena lu harus menghentikan semua aktivitas yang bisa membuat
area dalam mulut lu kotor, termasuk salah satunya rokok. Nah, asap rokok bisa membuat area dalam mulut lu menjadi kotor, dan itu kalau kotor bisa menunda proses penyembuhan. Jadi kalau gua kasih tahu nih pantangannya apa aja sih kalau yang harus lu hindari kalau setelah tindik oral atau tindik lidah gitu. Yang pertama, lu nggak boleh makan makanan pedas 7 hari pertama kita bilangnya ya. Terus yang kedua, lu nggak boleh makan makanan yang bersuhu panas. Terus kalau bisa juga lu hindari dulu dari rokok. Kalau lu memang perokok aktif banget, ya lu bisa move dulu lu. Pindah dulu ke vape, paling enggak asap vape tuh nggak terlalu ngontorin seperti asap rokok gitu. Tapi yang harus lu hindari banget ya itu tadi, makan makanan keras kayak roti itu hindari dulu. Makan makanan pedas, makan makanan panas, dan minum alkohol. Itu aja sih. Dan selalu berkumur setelah makan apapun atau minum apapun selain air mineral. Nah, itu aja perawatannya. Dan kalau tindik lidah tuh cepat sembuhnya. 4 minggu aja lo udah sembuh. Kalau ear stretching berapa lama tuh? Ear stretching? Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Jo. Karena ini udah gila. Udah 55 menit, Jo. Oke. Enggak, ini akan terputus dengan sendirinya nih. Karena Instagram hanya 1 jam kan. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau apa tadi ear stretching? Instagram tuh bodoh memang. Iya, dia nggak tahu ini dua orang legend gitu loh. Yang live ini kalau orang biasa nggak apa-apa. Ini masalahnya yang live ini kan. Oke, ini udah 4 menit lagi nih. 4 menit lagi. Oke, gua bahas sedikit tentang ear stretching ya. Iya. 4 menit lagi ear stretching. Ear stretching itu, ini termasuk nih, ada video gua di YouTube yang gua proses ear stretching dari 0 sampai 10 mm, itu komennya dibanjirin lebih banyak sama orang-orang bule dari luar. Oke. Yang isinya mereka nyerang gue semua. Karena apa? Karena itu prosedurnya nggak benar sebenarnya. Sebenarnya itu nggak boleh dari 0 sampai 10 mili langsung dikerjain dalam satu tahap, itu sebenarnya nggak boleh. Itu sebenarnya gue melanggar aturan. Gitu. Etikanya sebenarnya nggak begitu. Harusnya bertahap. Harusnya bertahap. Tapi sedihnya kalau kita mau ngikutin cara yang benar-benar aman, itu butuh waktunya panjang banget dan nggak semua orang sabar ngelewatin itu. Jarang banget orang yang mau nunggu sampai 1-2 tahun untuk dapetin lubang di telinga yang ukuran 10 mili. Itu tapi kalau misalnya jarang banget langsung gede bisa gitu. Bisa, tapi ada resiko di dalam perjalanan itu yang takutnya, yang resiko terburuk aja gue bilangin, itu bisa daun telinga bisa putus. Lepas, putus. Resiko terburuk ya, putus. Itu kalau begitu gimana tuh? Iya, kalau putus mau nggak mau harus dijahit.